Banjar. Ini ada di Wadai Banjar Fatimah ya. Di sini banyak macam-macam kue. Nah, ini kue-kuenya teman-teman ya. Kue-kue Banjar semua nih. Ini kue pisang, apel tatak. Ini yang tengah jualnya. Kue apa aja mah ada? Kue panggang. Boleh dah. 5 ya? Iya. Ini boleh. Panas ya tuh? Nah, ini 5.000 dua macam. Apa peranggi ada mula? Jadi, Nah, itu yang lagi pemeran itu. nah, lu yang cari peranggi nih. Sekarang aku akan makan deh, bisa mula. Oh, bisa mudah nih. Bisa mula. Berarti bisa bertambah. Kan, Bertambah bisa. ada lagi orang. Mula. Cuman, biasa kan pakai pakai api atas bawah, api enggak lagi. Oh, Tapi dia suka luar. Itu dia di Afrika, Bang. ini Oma sedang belanja pasar ya. Kue Wadai Banjar. Apa hari ke semua luar, Kak? Ada yang kayak apa kuning. Ini apa pemerangi lain? Ini aku. Enak pemerangi mereka atasnya kan putih mereka atasnya. Namun ambat tutup karena citakan ini kadang mereka kadang-kadang dibuat itu salai tengahnya kadang-kadang beda lain tapi kadang-kadang ada kubuat ada cuman atau adonannya pemerangi atas bawah tuh kuning ataunya ya itu karena pakai api atas tulang tuh di Afrika ada Bu Ai Mariani itu kan Ini kita ada lokasi di Pangeran Hidayat ya teman-teman, di pada 13 Pangeran Hidayat. Di sini tempatnya banyaknya orang berjual kue Banjar teman-teman ya. Nih, tadi ini kita sudah jam siang ya, hampir jam 12 kurang 20. Nah, ini tempat lokasinya teman-teman. Nah, ini memang tulisannya agak kurang jelas ya. Dan juga di sini di samping jualan juga terima pesanan ya. Ini Oma yang sudah belanja tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di rumah ya. Tadi kita dari pasar, kita sarapan pagi sampai menjelang siang. Kita tadi ke Jalan Pangeran Hidayat ya untuk cari kue ataupun wadai Banjar ya. Ini ada macam-macam ya. Oma beli ini ya, ini wadai atau kue ya, yang di dalamnya ada pulot dan di atasnya seperti ada serikaya teman-teman. Lupa kita najikan namanya. Dan ini satu lagi ini ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman pulut panggang nih teman-teman. Pulut panggang ini isinya ikan teri. Tadi kita tanyakan apakah ada udang, tak ada aja. Jadi ikan teri teman-teman. Pada ikan teri hari ini sedang agak susah-susahnya teman ya, terutama ikan teri dari pulau ya, agak susah dicari, bahkan tidak ada. Dan kemudian dan ini teman-teman roti pisang. Nah roti pisang, nah ini roti pisang teman-teman, tadi masih hangat. Nah, sini agak dingin ya. Kemudian ini amperan tatak lagi, banyak Oma beli nih ya. Ini amperan tatak nih ya, ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5 potong ya sepertinya teman-teman ya. Ini amperan tatak. Dan ini apa ya, kue apa, kue cucur kah apa namanya teman-teman ya. Ini nah ini kita lupa nanyakan sama Oma tadi namanya ya. Nah inilah ada berapa macam, 1, 2, 3, 4, 5 macam teman-teman yang kita Oma belanja tadi ya di Jalan Pangeran Hidayat pada 13 ya, jembatan 1. Nanti kita coba kita review ya gimana rasanya kue atau wadai yang kita beli tadi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Tasbi atau Idol63 di makan pas tentunya, pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Oke teman-teman, kita tadi belanja ya bersama Oma beli kue ataupun wadai di Parit 13 ataupun Jalan Pegan Hidayat. Ini bermacam ragam kue atau wadai yang ada di tembilan teman-teman ya. Ini tidak harus menunggu bulan puasa ya. Kalau di Parit 13 Jembatan 1 Pangeran Hidayat itu setiap hari ada aja orang yang jual makanan ya, terutama makanan sarapan pagi maupun kue-kue yang ada di sana ya. Dan hari ini kita mencoba salah satu makanan dulu ya dari 5 macam makanan ini. Nah, ini yang disebut orang pulut panggang. Ini khasnya orang Tembilahan teman-teman ya, pulut panggang. Jadi pulut yang dimasak kemudian diisi dengan ikan teri ya, yang sudah dikasih sambal ya, cabai ya. Kemudian bisa jadi ikan teri atau udang ya. Pada umumnya antara dua itu aja lah. Kalau tak ikan teri isinya ataupun udang. Nah, ini kita dibungkus dengan daun pisang teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita makan seperti apa rasanya ya. Nah, kita ingin coba ini pulut panggang. Ini teman-teman ya, kita cium gini ini sudah wangi. Ya, wanginya yang pertama disebabkan karena adanya daun ya, daun pisang. Kemudian pulutnya mungkin sudah ada dicampur dengan bumbu tidak ya, mungkin seperti garam ya. Jadi tentunya rasanya pasti enak ya. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ikan teman-teman, ikan terinya. Nah, kebanyakan orang membuat telur panggang ini kadang-kadang pedas rasanya. Kalau ini tidak terlalu pedas teman-teman, tapi lumayan. Jadi kalau kita lihat seperti kita makan lemang ya gitu ya. Tapi ini lain cara membuatnya, tapi mirip-mirip seperti itu. Enak teman-teman. Dan kemudian ini sangat favorit ya di Tembilahan, amparan tata. Nah, amparan tata ini ada yang terbuat dari anunya ya, dari nangka dan ada pisang. Kalau ini kita coba ya, apakah nangka atau pisang, kita mau lihat dulu. Sepertinya teman-teman pisang. Kita ambil potongan pertama. Ini ada 5 potong. Teman-teman. Kita coba ya. Ya jelas pisang teman-teman. Jadi amparan tata nih yang jelas tepung, santan, kemudian pisang ya, yang masak kemudian dikukus ya, jadilah seperti ini teman-teman, ditambah dengan gula. Enak teman-teman. Oke, yang kedua pulut panggang amparan tata. Nah, ini sepertinya pulut ya. Tadi kan pulut panggang pulut juga, ini pulut juga. Dan di atasnya seperti dikasih serikaya teman-teman ya. Ini teman-teman. Tapi serikaya yang istilahnya
tidak cair ya, kental. Nah ini teman-teman, warnanya agak ke coklat-coklatan. Nah biasanya kalau orang di Tembilahan nih, kalau dia musim durian, maka yang di atasnya nih ya, ini dicampur dengan durian, jadi wangi gitu, lebih enak. Kalau ini saya rasa ini masih ori teman-teman ya. Iya ori, jadi tidak ada campur apa-apa, tidak campur dengan durian. Nah kadang-kadang kue ini enak atau tidak enaknya itu sangat tergantung dari bahan yang dibuat ya. Nah kadang-kadang gula merah, tentu ini kan menggunakan gula merah teman-teman ya. Nah kadang-kadang gula merahnya tuh ada yang kualitas bagus, ada tidak. Kemudian gulanya misalnya, ada yang menggunakan sari gula dan ada juga yang menggunakan memang gula murni teman-teman. Itu sangat beda rasanya teman-teman. Yang mungkin harganya bisa lebih murah, lebih agak miring ya, karena mungkin bahan-bahan yang disiapkannya seperti itu. Gulanya mungkin tidak gula murni ya, kemudian gula merahnya juga kualitas yang kurang bagus. Nah ini juga menghasilkan suatu kue yang barangkali rendah ya, rendah gitu. Dan hanya kalau kita makan tidak menciptakan rasa yang enak, nyaman gitu ya. Tapi ini enak. Jadi yang buat itu teman-teman, nenek-nenek nih, walaupun orang tua, tapi mungkin cara kerjanya emang sudah lama dan mempertahankan kualitas jadi enak. Oke, ini langganan kita teman-teman ya. Sudah 1, 2, 3, 4. Nah ini roti pisang. Kita minum dulu teman-teman ya. Ini sudah 3 macam ini. Sudah, kalau kita tidak minum ya sudah nyangkut di tenggorokan kita. Jadi minuman kita ada air putih, ada minuman berperisa gitu, kundur ya. Nah ini minuman segar teman-teman ya. Dan kalau kita minum ini tidak terlalu manis ya. Kita kan sukanya udahlah kita makan kue manis, minum yang manis-manis juga semua ya. Nanti kita khawatir ya malah tidak sehat gitu ya. Ya sesuatu itu kalau terlalu banyak sudah tidak sehat lagi teman-teman. Ini kita coba kundurnya. Ternyata benar teman-teman. Ini Winter Melon Flavored Drink ya. Ini ada rasa melonnya dan ada rasa kundurnya teman-teman, dan tidak terlalu manis ya teman-teman. Jadi makanan kita ini berimbang, ini manis ya, nanti khawatir ya penyakit yang datang. Ini kita coba satu lagi teman-teman ya, roti pisang. Gimana ya roti pisang ini? Sayangnya roti pisang ini tidak panas. Jadi roti pisang ini harusnya panas. Dan ada satu lagi makanan Banjar yang memang kita cari-cari teman-teman ya, yaitu apam perangi. Rupanya tadi di tempat ini sebetulnya mereka buat apam perangi itu. Cuman kalau mereka buat ya berarti ada pesanan saja, kalau dijual tidak. Karena katanya membuat apam perangi ini agak sedikit sulit ya, karena pembakarannya itu tidak
tidak dikukus, tapi menggunakan bara api ya, bara api. Dan bara api ini ada di atas dan di bawah. Nah kalau di bawah aja, ya kata tadi penjualnya, nanti pemperang ini bentuknya tidak merekah. Ya. Dan masaknya hanya dari bawah, tapi dari atas tidak. Nah, ini kan artinya bagaimanapun ya, kalau di luar daripada cara pembuatan asalnya, tetap aja nanti mempengaruhi ketidaknyamanan ketika kita memakannya gitu teman-teman. Itu pemperangi. Saya sudah berapa kali keliling-keliling ya ke Tembilahan ini, sudah susah sekali untuk mencari apam perangi itu ya. Dan bahkan orang tidak ada membuat, dan bahkan juga orang-orang tua yang membuatnya pun sudah pada wafat gitu ya. Jadi susah sekali. Kalau dulu banyak teman-teman. Jadi kue-kue Banjar ini teman-teman banyak sekali. Nah, jika ada orang pesta ya, ketika mengantar tanda itu ada 40 macam, sebenarnya 40 macam jenis makanan sebagai hantaran teman-teman. Itu kata orang-orang dulu ya. Karena kalau kita memenuhi 40 macam makanan ini kan kondisi sekarang sangat sulit. Tapi dengan kondisi yang susah dulu, dan itu menjadi mungkin persyaratan lah. Jadi kalau jadi persyaratan, jadi mau tak mau pihak pengantin laki-laki ya memenuhi ya apa yang menjadi persyaratan ketika kita mengantar tanda gitu ya. Nah ini 40 katanya. Tapi yang benarnya ya mungkin nanti kita tanyakan dengan ahli sejarah lah ya. Itu kan cerita dari mulut ke mulut, kemudian kita dapatkan cerita dari orang tua kita gitu ya. Dan kita menengok langsung kalau 40 ini mungkin saya belum pernah. Tapi ketika di bawah 40 ya mungkin ada 10 atau 20, itu mungkin udah sering teman-teman ya. Ini kita roti pisangnya kita coba lagi ya. Ini teman-teman sudah kenyang saya nih ya. Ini sebenarnya makan siang. Tapi karena Oma sudah membeli dan Oma tadi kita sudah makan juga di luar, jadi tidak ada lagi makan siang di rumah, cukup makan kue atau wadah ini. Kenyang teman-teman. Jadi makan kue ini aja kenyang. Dan ini satu lagi teman-teman. Saya lupa namanya teman-teman. Ini dia. Seperti ini teman-teman. Kita coba buka dalamnya. Apakah ini juga ada isinya? Ternyata benar teman-teman. Ini sepertinya, coba kita coba ya. Ada warna kuning ya. Nangka. Ya. Nangka teman-teman. Jadi bukan pisang. Dan saya lupa namanya ini. Nah, ini. Kita coba lagi ya. Enak juga. Jadi ke semua makanan yang kue yang ada di sini teman-teman, ini rasanya tidak terlalu manis gitu, dan manisnya sedang gitu. Dan ketika kita mencoba merasakan semua makanan yang ada di sini, ini enak teman-teman ya, enak. Jarang mungkin ya kue Banjar ini yang tidak enak ketika kita memakannya. Pada umumnya enak. Apalagi kata saya, ketika yang membuatnya ini tidak menggunakan sari gula, tapi menggunakan gula murni. Ini gula murni teman-teman. Kadang sari gula tuh bisa saja kemungkinan nanti akan menimbulkan rasa agak terlalu pahit ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita mencicipi semua makanan yang ada di sini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua ya, terutama bagi teman-teman yang ada di luar Kabupaten Dayak Hilir yang datang berkunjung ke Tembilahan, yang mau mencari kue atau wadai. Ini kita bisa mencarinya di banyak tempat yang ada di kota Tembilahan ini.
Salah satunya di Parit 13, Jembatan 1, Jalan Pangeran Hidayat, atau di Emboya, atau di Jalan Kartini, dan banyak lain tempat-tempat ya yang berjualan saat ini. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya, dan ikuti terus video kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.